Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau beri waktu kita yang terbaik untuk kita datang menyembah Tuhan kita. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaanmu, pertolonganmu ya Bapak. Oh, kami sungguh percaya Kau Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan setitik pun Tuhan. Dan biar pada sore hari ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, memberikan ucapan syukur kami, menyembah Engkau Tuhan, memberikan hati kami, hidup kami kepadamu. Kira bakasi kinakana rabakasi kiara bakana ramayase. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, Kau bekerja di tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau lihat kerinduan hati kami Bapa. Kina bakana ramayase. Kiara basi kiara bakana ramayase. Biar ini menjadi saat yang terindah ketika kami boleh menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Irama sing irama baba irama, irana na 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 irama, tak pernah tinggalkan. Irama sing irama irama, hadirat-Mu Tuhan, hadir-Mu Bapa buat hidup kami, penuh syukur dalam segala perkara, buat kasih-Mu. Ira-ra-ra-na-na ya namo, ira-ba-seke-na-na-na ya la ya la ya la mo, ira-ba-seke-ra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 -
haleluya. Ya ramasiki la 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 mo. Haleluya. Sukacita kami, bahkan kesedihan yang ada, kami mau bawa di hadirat-Mu. Ini kami Bapa. Ya Ramasya la 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 mo. Ya Ramasya la 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 mo. Ya la 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 kami angkat hati kami mau tinggikan di atas segalanya Engkau Tuhan, Kau yang terbesar, kuasa-Mu nyata. Ila masih
Oh, sungguh kami bersyukur untuk pribadi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau Bapa. Kinayaramu. Yes, amen Jesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes, amen Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Ramasik, ya Rababa, ya Ramu. Ya Roh Kudus, Kau tolong kami Tuhan. Dalam setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Engkau boleh membawa hati kami tetap mengingat kebaikan-Mu. Percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Oh, bahwa kami tetap percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi satu-satunya yang sanggup menjawab doa-doa kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup membuka jalan Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Hiramasikinagarayaramu. Bukan dengan mata kami, tapi dengan iman kami percaya. Sebab anugerah-Mu limpah, anugerah-Mu limpah, penuhi Bapa, penuhi Tuhan. Ya Ramasik, ya Rababa, ya Ramayasik, ya Ramu. Yes, amen Jesus, amen Jesus. Amen Jesus. Amen Jesus, amen Jesus. Haleluya. Ya Ramasik, ya Rababa, ya Ramu. Bahwa kami mengenal-Mu lebih lagi. Dalam kesesakan kami tahu kuasa-Mu nyata. Dalam kelemahan kami tahu Bapa, Kau kuatkan. Yes, amen Jesus. Kau buat perkara lebih lagi. Ini kami, bahwa kami taat selalu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai bukti Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang kami sembah, bukan yang lain Tuhan. Biar mata kami tertuju hanya kepada Engkau, bukan pada problem, masalah, pergumulan hidup ini, tapi hanya pada Engkau, Yesus. Haleluya. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai surgawi selalu menyertai kita. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Dan karena situasi kondisi masih dalam suasana tahun baru, Natal, tahun baru, saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki tahun yang baru 2022. Semua karena anugerah dan kemurahannya saja. Nah, di tahun baru seperti inilah kita patut untuk membuat komitmen yang baru. Seperti pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel yang juga sering diingatkan oleh hambanya yang melayani untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan, dan umat juga berpegang teguh kepada janji firman-Nya, mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan selalu. Sebelum kita menikmati, merenungkan, pelajari, menelaah benar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang khalik langit dan bumi, yang kami sembah, kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami boleh bersekutu, memuji, muliakan nama-Mu, dan belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, dan kiranya Roh Kudus menghidupkan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu berbuah dan nama Bapa saja dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya, Tuhan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang sederhana maupun semua pendengar. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ulangan, pasal yang ke-29, ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minum yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di tahun yang baru ini marilah kita memperbaharui komitmen kepada Tuhan, komitmen kita, janji setia kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan umat Tuhan dalam perjanjian lama, umat Israel yang telah dikasih oleh Tuhan dan menjadi teladan bagi kita. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga demikian, harus selalu memperbaharui
terus-menerus sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan memanggil kita untuk kita bertekun setia mengasihi Tuhan. Dalam pasal atau dalam konteks yang kita pelajari tadi, dalam teks yang kita pelajari tadi, bagaimana ketika bangsa Israel selalu diingatkan oleh Nabi Musa untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk selalu ingat kepada firman-Nya. Dan berkali-kali bangsa itu juga selalu diingatkan untuk berjanji setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita, umat dalam perjanjian baru, umat yang telah dikasihi oleh Tuhan juga. Kita pun juga harus selalu membaharui komitmen kita, janji setia kita kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus selalu memiliki hati, memiliki kerinduan untuk selalu mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan dan taat setia kepadanya. Yang disebut di sini membaharui komitmen janji setia kita kepada Tuhan. Yang pertama alasannya, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka. Yang pertama, alasan untuk kita selalu membaharui komitmen kita kepada Tuhan, janji setia kita kepada Tuhan, dikarenakan kita telah ditebus dengan kuat kuasanya. Sebagaimana bangsa Israel dalam pengalaman hidupnya, pengalamannya dengan Tuhan, perjalanan hidupnya dengan Tuhan juga demikian. Dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu menjelaskan seperti itu, bagaimana Nabi Musa mengingatkan bangsa itu untuk tetap mengasihi Tuhan. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Tidak hanya satu kali mereka berjanji atau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, pada umat yang telah ditebus itu. Melainkan diulang-ulang. Nah, dalam teks yang kita renungkan pada saat ini, latar belakangnya bagaimana ketika bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan, walaupun belum menduduki seluruhnya, tetapi mereka sudah keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari cengkeraman Fir'aun yang begitu dahsyat. Tak mungkin mereka dapat melepaskan diri dari kekuasaan Fir'aun yang sangat dahsyat. Dan bagaimana mereka ditebus, nah kata ditebus dalam perjanjian baru sangat diilhami, sangat dilatar belakangi dari pengalaman bangsa Israel yang ditebus oleh Allah. Itu sebabnya seringkali Tuhan, Yesus Kristus, Yahweh atau Yesus dalam perjanjian lama, selalu memakai kata, akulah penebusmu. Nah, ini selalu berhubungan kalau konteksnya kepada bangsa Israel, selalu ada kaitannya dengan bagaimana ketika Allah menebus mereka, mengeluarkan mereka dari cengkeraman Fir'aun yang begitu dahsyat, kuat. Tidak mungkin bangsa Israel bisa melepaskan diri sendiri dari kekuasaan Fir'aun. Hanya tangan Allah yang kuat, dengan kuat kuasanya yang sanggup melepaskan dari kuasa Fir'aun yang sangat dahsyat, yang sangat jahat itu. Itu sebabnya dalam ayat 2 dilanjutkan,
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya." Nah, jadi bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang telah melakukan karyanya terhadap umat yang telah dikasihinya, yang telah dipilihnya, yang telah ditebusnya dari kuasa yang sangat dahsyat, kuasa yang mematikan. Dengan kuat tangannya, Allah telah menebus. Nah, kata menebus di sini artinya melepaskan, mengeluarkan dari kekuasaan yang lain, dibebaskan, dilucuti segala kuasa yang mengikat, dan itu melatar belakangi arti penebusan oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru terhadap orang-orang berdosa, bahwa bangsa Israel bisa lepas dari kekuasaan Fir'aun dan pegawai-pegawainya yang sangat kuat, itu hanya karena tangan Tuhan yang dahsyat. Dalam ayat 3 dinyatakan, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Semua ini Nabi Musa mengingatkan bagaimana Allah telah menebus mereka, bagaimana Allah telah mengeluarkan mereka dari kekuasaan Fir'aun yang sangat dahsyat. Hanya dengan kekuatan kuasanya yang dahsyat, Allah yang perkasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga telah ditebus bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh barang fana, tetapi kita telah ditebus, dikeluarkan, dilepaskan dari ikatan dosa yang sangat kuat, yang sama seperti kuasanya Fir'aun, kuasanya si jahat. Kuasanya Fir'aun sering dipakai sebagai analogi, sebagai gambaran bagaimana manusia yang telah diikat oleh dosa, diperbudak oleh dosa, sejak lahir ceprot, tak mungkin seorang pun dapat melepaskan diri tanpa kuat kuasanya yang dahsyat itu. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perbuatan Allah yang terbesar dalam kehidupan manusia selain menebus dari kuasanya dosa yang dahsyat. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dikatakan di sana. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menebus mereka dengan lambang mereka harus menyembelih anak domba. Itu sebabnya disebut dengan anak domba Paskah. Karena ketika
malaikat maut malam itu yang akan mengunjungi Mesir. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah anak domba akan tidak luput dari maut, dari kematian yang mengerikan setiap anak sulung. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa anak domba Paskah yang disembelih pada malam waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, melepaskan diri dari kuasanya Fir'aun, ditebus oleh Allah melalui analogi gambaran anak domba Paskah yang adalah analogi atau gambaran dari apa yang akan datang, yang sesungguhnya yang akan digenapi dalam Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus, dengan nyawanya yang mahal. Darah adalah nyawa dan sangat-sangat mahal untuk membayar harga tebusan itu. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel sungguh-sungguh gambaran yang nyata untuk menggambarkan kehidupan semua orang berdosa yang telah bertobat dan menerima Yesus. Dia telah ditebus oleh darah yang mahal. Itu sebabnya kita harus tahu ini. Sebab kamu tahu, kalau belum tahu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel diingatkan oleh Musa untuk tidak boleh melupakan Tuhan Allah yang telah menebus mereka. Mereka harus selalu ingat, mereka harus selalu kembali kepada Allah dan harus selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, roh, jiwa, kekuatannya. Itulah komitmen yang harus juga kita buat setiap saat, apalagi di tahun yang baru ini. Kesempatan untuk kita membaharui janji setia kita terus menerus sampai Tuhan datang. Itulah arti kehidupan di dalam Kristus. Karena kita adalah ciptaan baru yang terus menerus dibaharui dari sehari ke sehari sampai Tuhan datang oleh firman-Nya yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus selalu membaharui komitmen kita seperti bangsa Israel tadi. Sekali lagi yang pertama karena Tuhan telah menebus kita dengan kuat kuasa-Nya. Dengan pengorbanannya di kayu salib, itulah hikmat Allah, kekuatan Allah yang sanggup melepaskan kita dari kuasa maut yang mengerikan. Itu sebabnya kita harus berjanji setia terus sampai Tuhan datang untuk mengasihi Dia. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua dari ayat ini menolong kita di tahun yang baru ini untuk membaharui komitmen kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Alasan yang kedua, karena pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Demikian juga bangsa Israel.
Mengapa Tuhan melalui Nabi Musa untuk mengingatkan bangsa Israel supaya tidak meninggalkan Tuhan ketika sudah sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka sudah sampai di tanah Kanaan, sudah sampai di tanah perjanjian dengan kuat kuasa Tuhan yang dahsyat. 40 tahun mereka dalam perjalanan dipimpin, disertai Tuhan, dipelihara, dijaga bagaikan biji matanya. Sehingga walaupun melalui perjalanan yang sulit, panjang, membosankan, bahkan membuat putus asa, tetapi bagaimana tangan Tuhan menjaga, memelihara mereka, dinyatakan dalam ayat 5 dan 6 itu. Sungguh luar biasa. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan, Yahweh, Juru Selamat, Allahmu, sesembahanmu. Artinya mereka diingatkan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang kamu puja, kamu puji, kamu agungkan, kamu tinggikan dalam hidupmu selain Yahweh Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kamu harus ingat bagaimana Allah telah memimpin perjalananmu yang sangat dahsyat. Untuk itu ketika kalian menjumpai berhala-berhala, ilah-ilah, janganlah sampai tertarik di tempat, di tanah perjanjian ini. Artinya mereka harus tetap fokus kepada panggilan Allah untuk setia taat kepadanya. Tidak ada Allah yang disembah, yang dilayani, yang dikagumi, yang ditinggikan, yang dikedepankan dalam hidupnya. Selain Juru Selamat, Yehova, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita pun harus membaharui komitmen kita, janji setia kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia juga telah memelihara perjalanan hidup kita sebagaimana bangsa Israel. Perjalanan hidupnya dari Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Mereka dipimpin, disertai, dijaga, dilindungi, dan selalu diayomi oleh Tuhan sampai tanah Kanaan. Dikatakan dalam ayat tadi, bagaimana Allah memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, walaupun berjalan di padang gurun. Tentu saja namanya padang gurun, tidak ada fasilitas yang menyenangkan. Dalam padang gurun tidak ada fasilitas yang mewah, tidak ada fasilitas yang menyukakan hati kita tentunya. Di padang gurun pasti semuanya serba sulit. Di padang gurun pastinya semuanya tidak menyenangkan, bahkan membuat putus asa. Tetapi di tengah-tengah perjalanan yang panjang, sulit, di tengah-tengah perjalanan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan, Tuhan yang memimpin
Memang kalau Tuhan yang memimpin, kita jangan berpikir seperti konsep pikiran kita. Secara manusiawi mungkin kita berpikir kalau Tuhan yang memimpin, wah selalu Tuhan memimpinnya di jalan yang lancar, di jalan yang mulus, di jalan yang menyenangkan semua. Itu pikiran manusia, manusiawi. Tetapi pikiran Tuhan tidak seperti itu. Justru kadang-kadang bertolak belakang dengan pikiran kita, kehendak kita. Itu sebabnya kita harus rendah hati untuk mengerti kehendak Allah. Mengapa Allah memimpin perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun yang sulit panjang? Ayat 6 tadi diberitahukan supaya kamu tahu. Nah, jadi manusia kadang-kadang tidak akan memahami. Manusia tidak akan tanggap, tidak akan tahu bagaimana Allah mengasihi, Allah berkarya, Allah menyertai dalam kehidupannya. Kalau dalam perjalanan hidupnya hanya mulus-mulus saja semua. Justru disitulah umat akan tahu bagaimana Tuhan campur tangan, intervensi dalam kehidupannya dengan begitu dahsyat, melindungi, menjagai, memelihara. Walaupun di padang gurun yang sulit panjang, 40 tahun, bukan waktu yang pendek. Tetapi bagaimana mereka tidak pernah kekurangan. Pakaiannya tidak ada yang rusak di tubuhnya dan kasutnya untuk berjalan juga tidak rusak di kakinya. Ini mustahil kalau bukan Tuhan yang memperhatikan, kalau bukan Tuhan yang menjaga, mengayomi. Inilah pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang mau tidak kamu minum. Mereka walaupun tidak pernah masak roti, tidak pernah menanam dan tidak pernah panen, tidak pernah masak, mereka dipelihara dengan cara Tuhan menurunkan mana, roti dari surga, roti dari langit setiap pagi, dan burung puyuh setiap sore. Ini juga karena pemeliharaan Allah yang begitu dahsyat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita, kita pun setelah menjadi umat kepunyaannya yang telah ditebus atau dibeli dengan darahnya yang mahal, kita menjadi milik kepunyaannya. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan pun sanggup memelihara kita dalam perjalanan hidup kita yang mungkin melalui padang gurun, kesulitan yang panjang dan membosankan. Tapi ingatlah bahwa kalau kita sudah menjadi miliknya, Tuhan mengendaki memimpin kita, walaupun kadang-kadang di lembah yang tidak kita sukai, di lembah yang gelap pun. Kalau Tuhan ada di sana, pasti Tuhan punya maksud. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayanan saya sejak mengikuti panggilan Tuhan, walaupun dulu pun saya juga mengalami perjalanan hidup yang sulit panjang, tapi saya tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan sungguh penyertaannya sangat-sangat dahsyat. Saya rindu semua anak-anak Tuhan mengerti kebenaran ini dan dihidupkan dalam kehidupannya. Sehingga ketika
jalan masih sulit seperti padang gurun, janganlah sampai putus asa. Baharuilah komitmenmu untuk terus bertekun setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan buktinya kalau kita sampai hari ini, tahun-tahun yang kita lalui hampir 2 tahun penuh dengan kesulitan, air mata, bagaikan padang gurun pandemi. Tetapi kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dan menikmati segala berkat-Nya, ini bukan kebetulan, bukan kekuatan kita, tetapi pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah jemaat yang telah ditebus oleh darah-Nya, menjadi milik kepunyaannya. Kita pun juga selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan sampai ke negeri baka, ke kota yang abadi dalam kerajaan kekal. Itulah tujuan hidup kita, fokus hidup kita. Di tahun yang baru ini masih ada kesempatan untuk kita membaharui komitmen. Itu pun juga karena anugerah-Nya. Kiranya melalui firman Tuhan, seperti pengalaman perjalanan bangsa Israel yang telah dikasihi Tuhan, kita pun juga demikian. Berjanji setia, berkomitmen, selalu mengasihi Dia, sampai selama-lamanya, lebih dari segala-galanya. Karena Tuhan telah menebus kita dan Tuhan telah memelihara perjalanan hidup kita sampai hari ini. Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah turun ke dunia dan masuk sejarah umat manusia yang berdosa. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau limpahkan dalam kehidupan umat yang telah Engkau tebus. Itu sebabnya Engkau selalu mengingatkan melalui nabi-nabi-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, betapa pentingnya untuk selalu mengingat akan perbuatan kasih Tuhan yang dahsyat. Berkati firman-Mu, berkati seluruh dan jemaat-Mu, supaya hidupnya sungguh-sungguh jadi saksi-Mu, setia taat sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu di gereja Betani Madiun ini. Tuhan berkati Bapak Gembala, keluarga dan semua anak cucunya Tuhan berkati. Bapak Yeri, Tuhan berkati keluarga dan pelayanannya, Tuhan pakai lebih hari ajaib. Dan seluruh aktivis, full time, part time dan seluruh dan jemaat, Tuhan berkati dengan limpah. Di tahun yang baru, dengan komitmen yang baru, untuk setia taat sampai Tuhan datang. Dan Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang berlimpah-limpah. Tuhan melindungi, menjagai, memproteksi dengan kuat kuasa-Mu, seperti Tuhan melindungi umat-Mu Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sarana
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berfirman oleh hamba-Mu dan kami percaya bahwa Kau tuntun kami dalam menghadapi tahun 2022 ini. Supaya kami terus benar-benar taat dalam Kau Tuhan. Kami tidak menjadi gentar ataupun takut karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Yesus Kristus namanya melalui Roh Kudus dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan di depan kami tidak akan benar gentar. Dan kami akan terus maju bersama dengan Kau. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dalam setiap hal yang Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga terus memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, supaya mereka terus tetap tinggal dalam Kau Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa, perlindungan-Mu sempurna terhadap mereka semua. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka, Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga terus memberkati Tuhan pemerintahan negara ini, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, biar nama-Mu saja tinggikan di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sika pada ramaya rama, kina rama sika pada ramaya rama, kira rama sika pada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Samakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin.